Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama, ada Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua, yaitu Bursa Efek Surabaya dan juga Bursa Efek Jakarta. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang keempat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Jenis pasar modal. Yang pertama, ada pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat ada pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya. Pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat atau go public dengan cara menerbitkan efek berupa saham atau obligasi di bursa. Atau dapat juga dikatakan bahwa emiten adalah perusahaan atau pihak yang akan melakukan emisi di bursa. Selaku pelaku pasar modal, emiten terdiri atas perusahaan publik dan reksadana. Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih dan telah memiliki modal yang disetor 3 miliar rupiah atau lebih. Sedangkan reksadana adalah emiten yang menerbitkan unit-unit sertifikat saham dengan kegiatan utamanya melakukan investasi dalam efek. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka surat berharga yang diterbitkannya adalah saham. Jika yang dipilih adalah utang, maka surat berharga yang diterbitkannya adalah obligasi. Yang kedua ada investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan atau sebuah badan perusahaan. Pihak investor dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi biasa juga disebut sebagai underwriter. Penjamin emisi atau underwriter merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkannya oleh suatu perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. Peran penjamin emisi sebagai pelaku pasar modal bertanggung jawab agar memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, perantara perdagangan atau broker atau pialang. Perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga biasa disebut sebagai broker atau pialang. Peran broker atau pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pihak dalam jual beli efek ada dua, yaitu pihak penjual atau emiten dan pihak pembeli atau investor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pialang atau broker adalah pihak yang menjadi perantara antara emiten dan investor dalam melakukan transaksi surat-surat berharga. Yang kelima, ada manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya
mengelola efek untuk para nasabah. Seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang berkegiatan di pasar modal dikelola oleh pihak ini. Instrumen pasar modal. 1. Saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk membeli kepentingan dalam bisnis, saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Saham ini ternyata juga terbagi atas dua macam. Yang pertama, saham biasa, yaitu saham yang biasa kita lihat diperjualbelikan di bursa efek, yang keuntungannya bisa berupa dividen dan capital gain. Yang kedua, saham preferred, yaitu saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya, bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat tertentu. Kategori saham ini juga ada beberapa, yaitu blue chip stock, income stock, growth stock, speculative stock, cyclical stock, emerging growth stock, dan defensive stock. 2. Obligasi. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Tidak hanya perseorangan atau perusahaan saja yang bisa membuat surat utang yang dibuat. Setelah mereka meminjam sejumlah dana sebagai modal usaha, negara pun bisa membuat surat utang yang kemudian diperjualbelikan sebagai instrumen pasar modal. Keuntungan obligasi adalah dari kupon yang terbagi atas fixed kupon dan floating kupon. Selain itu, juga bisa mendapat keuntungan dari selisih harga jual dari harga beli. 3. Redaksi dana. Cara instrumen ini adalah kita tinggal bacakan saja sejumlah dana pada manajer investasi, biar mereka yang bekerja untuk mengembangkannya. Reksadana ada 4 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang, yang dananya akan diinvestasikan ke produk-produk pasar uang seperti deposito, SBI, dan sebagainya. Kedua, reksadana pendapatan tetap. 80% dana akan dibelanjakan untuk instrumen investasi berupa sukuk atau obligasi. Ketiga, reksadana campuran, investasinya ke saham dan obligasi, sisanya baru pasar uang. Keempat, reksadana saham, 80% dana akan diinvestasikan ke produk saham. 4. Derivatif. Derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor penyebab pergerakan harga di pasar modal yang lain, tanpa mempengaruhi nilai produk acuan. Derivatif ini ada beberapa jenis. Yang pertama, opsi. Surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak pada pemegang saham untuk menjual sahamnya sesuai harga yang disepakati. Kedua, right. Surat berharga yang menyatakan mengenai pemberian hak bagi pemodal untuk membeli saham baru dengan harga dan waktu yang disepakati. 3. Warrant. Surat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Perdagangan saham BNI di Indonesia. Berikut 7 poin yang bersangkutan dengan perdagangan saham BNI yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, buyback. Periode pelaksanaan buyback ini akan mulai dilakukan pada hari Senin 16 Maret 2020 hingga 15 Juni 2020. Adapun pelaksanaan buyback akan berdampak pada penurunan aset dan ekuitas perusahaan senilai jumlah pembelian saham ini. Dampak positifnya akan meningkatkan nilai earning per share atau EPS perusahaan dari sebelumnya Rp825 per saham menjadi Rp837 per saham. Harga saham BNI secara year to date sudah terpangkas dalam sebesar 37,7%. Hari ini harga saham BNI masih mengalami tekanan sehingga menurun dari 5,96% level ke harga Rp4.890 miliar. Kedua, cara beli saham. Beberapa perusahaan perbankan bahkan ini sudah menyediakan jual beli saham melalui perdagangan bursa saham. Misalkan saja perusahaan Bank BNI dengan nama emiten BBNI. Anda mulai bisa membeli saham melalui BNI Sekuritas. Nah, cara beli saham di BNI Sekuritas itu yang pertama adalah Anda memastikan bahwa itu dapat dipercaya dan sudah terdaftar oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang kedua adalah mulai melakukan pendaftaran di BNI Sekuritas baik secara online ataupun dapat datang langsung ke tempat Bank BNI. 3. Bedah saham.
Salah satu saham harus merasakan imbas akibat pandemi ini adalah PT Bank Negara Indonesia atau BNI yang ditutup pada level Rp4.150 pada perdagangan Selasa 14 April 2020. Harga saham BNI pada 26 Maret sempat menyentuh Rp2.970 per saham dan merupakan level terendah selama satu dekade terakhir atau sejak 16 Agustus 2010. Berdasarkan analisa, setelah 2010, BNI juga pernah menyentuh level terendah kedua, yaitu pada saat di level Rp2.975 per saham pada tahun 2011. Dengan begitu, level Rp2.970 berpeluang menjadi level dasar atau bottom sepanjang tahun ini. Selama level tersebut tidak ditembus, secara teknikal saham tersebut masih bisa untuk terus menaik. 4. Cara mendaftar saham. Pada tahun 2014, hanya BNI Sekuritas yang hanya memberikan kemudahan pendaftaran dengan modal minimal Rp1 juta. Bahkan saat sedang promo setoran awal cukup Rp100.000. Ini merupakan termasuk kategori dengan dana awal yang kecil. Jadi siapapun bisa daftar dengan modal sekecil itu di BNI Sekuritas. Nah, untuk menjadi anggota di BNI Sekuritas, yang pertama, Anda diharuskan memiliki modal awal untuk disetor minimal Rp1 juta. Modal awal yang disetor tersebut bukanlah biaya pendaftaran, melainkan untuk ditransaksikan. Jadi itu pure atau murni, tidak ada biaya pendaftarannya. 5. Saham BNI naik. Harga saham PT Bank Negara Indonesia (TBK) atau BNI ditutup menguat 260 poin atau 6,18% ke Rp4.470 per saham pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Sementara itu, aksi jual investor lokal tercatat sebanyak 39,28%. Nah, aksi jual investor lokal itu setara dengan 161,3 juta lembar saham atau bernilai dengan Rp686,6 miliar. Selanjutnya, untuk aksi beli investor asing tercatat 2,45% atau 10 juta lembar saham yang bernilai Rp43 miliar. Adapun untuk aksi jual tersebut tercatat 10,72% atau 44 juta lembar yang bernilai Rp188,6 miliar. 6. Jual saham. Dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada hari Minggu 9 Agustus 2020, Komisaris Bank BNI, Joni Swastanto menyatakan adanya transaksi penjualan sebagian saham BNI yang dimilikinya. Joni menjual saham BNI sebanyak 35.600 lembar pada 8 Juli 2020 dengan harga Rp4.730. Dengan demikian, total transaksi yang didapatkan mencapai Rp168,39 juta. Terakhir, saham BNI menguat pada usai pergantian direktur utama. Usai penunjukan pimpinan baru, PT Bank Negara Indonesia (TBK) atau BNI berakhir di zona hijau pada akhir perdagangan sesi pertama hari Kamis 3 September 2020. Saham BNI dengan kode BBNI naik 100 poin atau menguat 1,91% ke level Rp5.325. Selama sesi 1, saham BBNI diperdagangkan di rentang Rp5.250 hingga Rp5.375. Adapun saham BNI telah ditransaksikan sebanyak 10.105 kali dengan nilai transaksi Rp374,46 miliar. Di level harga itu, BBNI memiliki kapitalisasi besar senilai Rp99,3 triliun. Dilansir dari Reuters, Senin 13 bulan 7 tahun 2020, dalam laporan tahunan Alibaba tertera Jack Ma menjual saham Alibaba senilai 9,6 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 138 triliun, kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Divestasi saham ini sejalan dengan pensiunnya Jack Ma dari posisi pimpinan eksekutif Alibaba pada September 2019. Jack Ma mundur dari jabatan bisnis untuk fokus pada kegiatan amal.
Berdasarkan pernyataan resminya, manajemen Alibaba menggunakan jumlah penawaran saham yang dilepas yakni mencapai 500 juta saham terdiri dari 12,5 juta saham baru dalam penawaran umum retail publik dan 487,5 juta saham untuk penawaran global. Alibaba juga menetapkan harga penawaran internasional pada 20 November 2019 waktu Hong Kong dengan mempertimbangkan antara lain harga penutupan ADS di NYSE atau sebelum tanggal perdagangan terakhir dan permintaan investor selama proses pemasaran. Harga IPO akan ditetapkan lebih rendah dari harga penawaran internasional dan harga maksimal IPO ini adalah Hong Kong dolar 188 per saham. Saham akan diperdagangkan dalam lot yang masing-masing terdiri dari 100 saham. Pendiri raksasa e-commerce Alibaba Group Hong Kong Ltd Jack Ma memangkas kepemilikan sahamnya sepanjang setahun terakhir dari 6,4% menjadi 4,8%. Lalu, bagaimana perbandingan antara pasar modal dalam negeri dan luar negeri? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang investasi masyarakat dalam pasar saham Indonesia. Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta, Irfan Orisa, mengatakan bahwa jumlah investor saham saat ini baru mencapai 1.088.012 orang. Dan angka ini hanya setara dengan 0,438% penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 261 juta jiwa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, minimnya investor di tanah air ini terjadi karena adanya pandangan yang keliru terhadap bursa saham. Investasi saham masih dibayangi penilaian bahwa pasar modal itu termasuk judi dan haram untuk dilakukan. Akibatnya, investasi pasar saham tidak bisa berkembang secara maksimal di negara kita. Nah, maka dari itu, beliau berharap melalui kampanye program Yuk Nabung Saham bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih untuk masyarakat sekitar. Selain itu, juga adanya kekeliruan anggapan bahwa pasar modal itu membutuhkan biaya yang besar, mahal dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Padahal faktanya tidak. Investasi saham ini sangat terjangkau dan hanya membutuhkan Rp100.000. Dorongan pemerintah kepada masyarakat disertai dengan kebijakan yang memudahkan mereka berinvestasi terbukti efektif, meningkatkan basis investor retail. Saat ini terdapat kurang lebih 90 juta nasabah, di mana 40 juta nasabah adalah nasabah yang baru membuka rekening efek dalam 1 tahun terakhir ini. Sebagaimana dilaporkan oleh Forbes, besarnya basis investor ini menyebabkan 85% transaksi di bursa saham Shanghai dilakukan oleh investor retail, bandingkan dengan Indonesia, di mana investor retail hanya memiliki 6,5% ekuitas yang tercatat di bursa. Chen Yulo, wakil gubernur di People Bank of China, mengatakan daya tarik aset keuangan dalam denominasi yuan bagi investor internasional telah tumbuh, karena lebih banyak bank sentral menggunakan mata uang China dalam cadangan devisa mereka. Kepemilikan asing atas aset domestik tersebut melonjak 37% menjadi 7,7 triliun yuan atau sama dengan 1,1 triliun dolar US dollar per 31 Juli dari tahun sebelumnya. Yuan dapat memikul tanggung jawab internasional yang lebih besar di masa depan karena keterbukaan China semakin dalam, katanya.